Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lilin Deswia Ramli. My register number is A1M218074. I'm from Group 2 and our material about verb. So here I want to explain about definition of verb. A verb is part of speech that shows an action or state. A verb is all words that express action and behavior or dynamic understanding. For example, walk, type, drive, and so on. Jadi verb atau kata kerja dibagi menjadi dua, yaitu action verb dan condition atau situation verb atau biasa disebut state verb. Jadi di sini condition verb adalah kata kerja yang terlihat pergerakannya atau yang jelas pergerakannya. Contohnya seperti walk, berjalan, terus write, menulis, run, berlari, dan lain-lain. Kemudian condition or situation verb atau yang biasa disebut state verb. Jadi kata kerja ini yang adalah kata kerja yang tidak terlihat atau tidak jelas atau yang tidak dilihat oleh mata. Dia itu cenderung ke feel, situasi, dan kondisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang types of verbs. Jadi types of verbs di sini ada stative verb atau non-action verb. Stative verb is a verb that is produced based on feelings, condition, situation, emotion, mental, which do not or can change. Five sense, form, size, and ownership, or can be said as abstract verbs. Jadi stative verb adalah kata kerja atau jenis kata kerja yang tidak umum digunakan di progressive atau continuous. Jadi stative verb di sini tidak bisa digunakan dalam continuous tense atau yang menggunakan verb ing. Selanjutnya adalah types of stative verbs. Yang pertama adalah emotion or feelings. Jadi contohnya itu seperti love, like, dislike, hate, and forgive. Untuk contoh kalimatnya yaitu I hate you and your attitude. Jadi ketika kita menggunakan verb hate atau kata kerja hate, dia tidak diikuti dengan verb ing. Kita tidak bisa menggunakan verb ing seperti I'm hating you and your attitude. Itu adalah kalimat yang salah. Kenapa saya katakan salah? Karena di dalam stative verb tidak bisa diikuti dengan verb ing. Kemudian contoh selanjutnya I like this music. Bukan I'm liking this music. Itu adalah kalimat yang salah. Yang kedua adalah mental states. Contohnya adalah remember, know, think, understand, and believe. Untuk contoh kalimatnya yaitu I remember when you hurt me. Jadi di sini stative verbnya adalah remember. Ketika kita menggunakan kata kerja tersebut, maka kita harus menggunakan simple tense. Kita tidak bisa menggunakan continuous tense seperti I'm remembering when you hurt me. Itu adalah kalimat yang salah. Untuk contoh kedua yaitu I know you so well. Jadi stative verbnya adalah know. Tetapi kita tidak bisa menggunakan kalimat I'm knowing you so well. Jadi itu adalah kalimat yang salah. Yang ketiga adalah sense or appearance. Contohnya adalah hear, smell, see, taste,
sound, and seem. Untuk contoh kalimatnya adalah I hear a sound. Jadi hear di sini adalah stative verbnya. Kemudian kita menggunakan simple tense. I hear a sound. Yang keempat adalah need. Untuk contohnya yaitu wish, prefer, need, want, desire, and intend. Contoh kalimatnya I need your money. Jadi need di sini adalah stative verbnya. Di dalam kalimat ini kita menggunakan simple tense. Yang kelima adalah possession. Contohnya adalah own, have, and belong. Untuk contoh kalimatnya adalah kita menggunakan stative verb own. I own 5 houses. Jadi own di sini adalah stative verbnya, dan kita tidak bisa mengatakan I'm owning 5 houses. Itu adalah kalimat yang salah. Selanjutnya yang terakhir adalah measurement. Contoh verbnya yaitu owe, cost, weigh. Untuk contoh kalimatnya, you owe me a glass of coffee. Di sini owe adalah stative verbnya, dan kita menggunakan simple tense dalam kalimat ini. Kita tidak bisa menggunakan seperti yang saya sudah jelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa kita tidak bisa menggunakan verb ing di dalam stative verb. I think that's all from me, and the next explanation will be continued by my friend. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Irma Nuralasari. My register number is A1M2 18078. So today I will continue the material about dynamic verb and auxiliary verb. Okay, first, dynamic verb. Dynamic verb, or known as action verb, is a verb which is still in progress or an ongoing event that is being carried out by the actor or subject. Jadi, dynamic verb atau yang dikenal dengan action verb adalah kata kerja yang masih dalam proses atau kejadian yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh si subjek. So, the categories of words include in dynamic verb are activity verb, process verb, and momentary verb. Okay, for example of activity verb like ask, beg, read, play, cook, call, clean, eat, help, and etc. Contoh kalimat activity verb yaitu untuk menyatakan aktivitas yang kamu lakukan. For example, I'm learning English. Nah, I di sini sebagai subjek dan learning sebagai activity verb. Okay, next, process verb like change, deteriorate, grow, slow down, and etc. Nah, contoh kalimat process verb yaitu untuk menyatakan proses atau menerangkan suatu proses. For example, the population is growing rapidly. Growing di sini sebagai process verb. Okay, next, momentary verb like hit, jump, kick, knock, note, tap, and etc. Nah, contoh kalimatnya, for example, he jumping over the cliff. Nah, jumping di sini sebagai momentary verb. Next, material about auxiliary verb. Auxiliary verb adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk membantu kata kerja lain dalam membentuk struktur kalimat yang sesuai dengan ragam gramatikal. Nah, auxiliary verb terdiri dari be, do, and have.
Nah, contoh auxiliary verb menggunakan be. Bentuk be dalam kalimat simple present yaitu is, am, are. Sedangkan bentuk lampaunya atau bentuk pastnya yaitu was, were. Is, am, are, and was, were selalu diikuti verb in yaitu bermakna sedang. Nah, for example, I am eating. Saya sedang makan. He are coming. Jika is, am, are, and was, were diikuti kata kerja bentuk ketiga atau verb 3, kata kerja bentuk ketiga bermakna pasif. For example, I was eating. Ini merupakan contoh kalimat lampau. Contoh auxiliary do. Jadi, do, does, did selalu diikuti kata kerja bentuk pertama atau verb 1. For example, I don't know. Dalam kalimat tersebut yang termasuk auxiliary adalah don't dan know termasuk kata kerja utama. Contoh kalimat dalam bentuk pertanyaan yaitu do you know? Okay, the last is contoh auxiliary have. Have, has, and had selalu diikuti oleh verb 3. Have subjek sebelumnya adalah I, you, we, they. Sedangkan has subjek sebelumnya adalah she, he, it. Dan had adalah bentuk lampau. Subjek sebelumnya menggunakan had. For example, she have bought. Dia sudah beli. Has she bought? Sudahkah dia membeli? We had bought. Nah, dan dalam bentuk lampau kita dulu sudah membeli. Okay, I think enough for me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Siti Marlina. My register number is A1M2 18056. Okay, I will explain the material basic grammar of modal verb. What's the mean modal verb? Jadi secara umum itu modal verb digunakan untuk menyatakan, mengemukakan, atau menanyakan kesanggupan atau permintaan, mengungkapkan kemungkinan atau menyatakan hal-hal yang perlu, harus atau tidaknya boleh dilakukan. Adapun modal verb antara lain can, may, will, might, would, should, shall, and could. For example, to modal can. I can speak English fluently. Artinya, saya dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar. I can itu modal. Verb di sini speak. I can speak English fluently. Another example, Regina can swim very well. Can modal, swim verb. Regina can swim very well. Regina dapat berenang dengan baik. For the sentence, I can speak English fluently. Regina can swim very well adalah adalah sebuah kalimat pernyataan. Another example, can I come to your home? Another example again, can you give me some money?
Dua kalimat ini adalah kalimat pertanyaan, menanyakan sesuatu. Can I come to your home? Dapatkah saya datang di rumahmu? Can you give me some money? Dapatkah kamu memberikan beberapa uang kepada saya? Kemudian untuk modal verb yang merupakan kemungkinan, contoh kalimatnya untuk modal verb may I sit beside you? Bolehkah saya duduk di sampingmu? May I borrow your car? Bolehkah saya meminjam mobilmu? Selain itu, kemungkinan untuk kalimat modal verb may antara lain I may be a doctor. Kemungkinan saya menjadi seorang dokter. Untuk modal verb will you open the window? Will you give me something? Ini merupakan kalimat bentuk permintaan. Will you open the window? Akankah kamu membuka jendela? Will you give me some money? Akankah kamu memberikan saya beberapa uang? Untuk modal verb shall, contoh kalimatnya adalah shall I close the window? Akankah saya menutup jendela? Ini merupakan semacam permohonan izin untuk menutup jendela. Shall itu modal verb. Untuk modal verb must, it is used to express necessity. For example, you must know, you must come to the meeting. After that, modal verbs for could. For example, could you show me the way? Could you turn on the lamp? For example, to modal verb make is used to express possibilities. For example, she might need a car, and Lina might be school now. Untuk modal verb would, it is used to state request politely. Jadi bisa digunakan untuk meminta sesuatu secara sopan. For example, would you help me please? Would you help me for a second? After that, would juga digunakan untuk desires when with likes. For example, I would like to introduce myself. Then for modal verbs should be used to start prompts. For example, you are tired, you should take a rest. He is stupid, he should study hard. Okay, I think enough for my explanation for modal verb. I say thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alniza Alvarosa Augusta Sakina. My register number A1M2 18076. Okay, so now I will present the material about irregular verbs. Irregular verbs are verbs whose past tense and past participle are inconsistent, meaning that the past tense and past participle are not obtained in the usual way by adding ad or d to the basic formula as in regular verbs. The irregular verb itself is a verb whose form starts from verb 1, its original form, to verb 3 with change. Okay, example of irregular verbs. Jadi tadi tuh yang saya jelaskan bahwa irregular verb itu adalah verb yang bentuk mulainya itu verb 1 bentuk asalnya hingga verb 3-nya mengalami itu
mengalami perubahan gitu maksudnya. Jadi contoh dari irregular verb itu seperti best from, itu ada become, buy, come, do, eat, feel, give, go. Sedangkan present tense verb 1 itu ada becomes, buys, comes, does, eats, feels, gives, goes. Past tense yang verb 2 ada become, bought, come, did, ate, felt, gave, went. Past participle verb 3 itu ada become, bought, come, down, eaten, felt, given, gone. Nah, di sini kita juga itu mempunyai contoh irregular verb dalam kalimat. Itu nomor 1, contoh dalam kalimat irregular verb seperti they all come on time yesterday. Pada kalimat tersebut yaitu came yang merupakan verb daripada kalimat termasuk dalam jenis irregular verb. Itu yang saya maksud. Yang kedua, she sends her parents money every month. Jadi sends ini merupakan verb yang termasuk dalam irregular verb, yaitu hal yang sangat harus diperhatikan dalam penulisan. Pada contoh kalimat di atas, best from-nya adalah send, dikarenakan subjeknya itu she. Misalnya she, he, it, harus menambahkan s atau as pada kata kerjanya. Tetapi aturan ini hanya berlaku pada kalimat yang sifatnya present tense. Nah, contoh kalimat irregular verb yang ketiga itu she has eaten this food. She has eaten this food. Eaten merupakan verb yang termasuk dalam kategori irregular verb. Nah, jadi dalam kalimat ini dalam kalimat eaten ini digunakan dalam bentuk perfect. Nah, karena ini merupakan bentuk perfect tense, jadi harus menggunakan verb 3 atau verb 3 dan harus menggunakan auxiliary have, has, atau had. Ya, jadi karena ini merupakan bentuk present, jadi auxiliary-nya menggunakan has karena subjeknya itu adalah orang ketiga tunggal gitu. Nah, contoh lagi berikutnya, contoh keempat kalimat dalam irregular verb itu misalnya I ate this banana yesterday. Nah, ate merupakan itu maksudnya ate di sini merupakan verb 2 yang tergolong dalam irregular verb ate. Dalam verb 1 ialah eat. Penggunaan verb 2 karena menunjukkan bentuk past tense. Nah, jadi contoh berikutnya. She goes to school in the morning. Goes itu merupakan verb yang masuk dalam kategori irregular verb. Jadi kata goes ini merupakan verb yang masuk dalam kategori irregular verb. Jadi goes ini kalimat irregular verb. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, lillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the attention. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Enri Carolina. My official number is A1M21181044. Okay, today I will presentation about my material. My material is transitive verb. What is transitive verb? Okay, so transitive verb is a verb that requires an object. This type of verb doesn't have a complete meaning without the accompanying object. Jadi
Transitive verb ini adalah kata kerja yang membutuhkan atau memerlukan sebuah objek. Kata kerja jenis ini itu tidak akan memiliki makna yang jelas apabila tidak ada objek yang menyertainya. Contohnya itu seperti I am reading. I am reading ini itu merupakan kalimat yang salah. Mengapa? Karena I am reading. Saya sedang membaca. Jadi pada kalimat ini belum jelas objek apa yang dia baca. Entah itu buku atau majalah. Untuk itu, pada kalimat ini kita membutuhkan sebuah objek sehingga kalimatnya akan menjadi seperti I'm reading a book. Jadi pada kalimat ini akan jelas bahwa yang dibaca di sini itu adalah sebuah buku. Jadi yang merupakan kata kerja transitifnya itu adalah reading, sedangkan objek yang dibaca di sini adalah a book. Next, the object that follow the transitive verb. Objek yang mengikuti kata kerja transitif. Yang pertama itu ada preposition are not follow. Jadi yang dimaksud dengan preposition are not follow ini yaitu objek yang tidak diikuti oleh preposisi. Contohnya itu he has killed a cat. Jadi dia telah membunuh seekor kucing. Jadi yang merupakan kata kerja transitif di sini itu adalah kill. Jadi objek yang dibunuh adalah seekor kucing. Jadi namun pada pembahasan kali ini itu kita membahas sebuah preposisi yang sebuah objek yang tidak diikuti oleh preposisi. Jadi pada seekor kucing ini adalah merupakan objek yang tidak diikuti oleh preposisi, melainkan sebuah artikel a. Contoh selanjutnya itu ada my dog beat the boy. My dog beat the boy. Anjing saya menggigit laki-laki itu. Jadi merupakan kata kerja transitifnya di sini itu beat, yaitu menggigit. Jadi objek yang digigit oleh anjing saya adalah laki-laki itu. Jadi pada kalimat ini juga itu pada objek ini juga tidak diikuti oleh preposisi, melainkan sebuah artikel the. Selanjutnya itu adalah follow by the preposition. Jadi objek yang diikuti oleh preposition. Contohnya itu yang pertama, she is waiting for you. Dia menunggu untuk kamu. Jadi yang merupakan kata kerja transitifnya di sini itu adalah waiting, yaitu menunggu. Jadi siapa objek yang ditunggu adalah seseorang, yaitu kamu. Jadi di sini juga objek di sini itu adalah objek yang diikuti oleh preposisi, yaitu preposisi for. Jadi you diikuti oleh sebuah preposisi for. Next, contohnya itu seperti we look at the picture. Kita melihat sebuah lukisan. Kita melihat lukisannya. Kita melihat lukisannya. Jadi yang merupakan transitive verbnya di sini itu adalah look. Kita melihat. Jadi apa objek yang dilihat di sini adalah lukisannya. Jadi lukisannya di sini itu diikuti oleh preposisi juga, yaitu preposisi at. The next material is jadi objek pada transitive verb ini juga bisa berupa pronoun, ada noun, pronoun, infinite, gerund, phrase, dan a clause. Jadi yang pertama kita akan membahas yaitu noun. Jadi noun itu perlu kita ketahui bahwa noun adalah sebuah kelas kata yang menunjukkan yang ditunjukkan untuk menyatakan sebuah benda atau tempat dan lain sebagainya. Contohnya itu seperti I have bought a motorcycle. Saya telah membeli sebuah motor. Jadi yang merupakan kata kerja transitif di sini itu bought, yaitu membeli. Apa yang telah saya beli adalah sebuah motor. Jadi motor di sini itu motorcycle itu merupakan sebuah noun. Next ada pronoun. Jadi pronoun itu bisa merupakan kata ganti, bisa kata ganti benda, kata ganti orang atau lain sebagainya. Jadi pronoun sebagai objek di sini itu bisa berupa here, them, atau you,
atau lain sebagainya. Oke, contohnya itu seperti I must see her. Jadi saya harus melihat dia. Jadi yang merupakan kata kerja transitifnya di sini itu adalah see. Jadi melihat. Jadi siapa objek yang dilihat adalah here. Jadi here di sini itu merupakan sebuah pronoun. Oke. Next ada infinite. Jadi infinite itu adalah infinite itu adalah kata kerja yang diikuti oleh to. Jadi contohnya itu seperti I want to sleep now. Jadi I want to sleep now. Aku ingin tidur sekarang. Oke, jadi di sini yang merupakan sebuah kata kerja transitifnya itu adalah want. Dia ingin want. Dia ingin tidur. Jadi objek yang diinginkannya di sini itu adalah tidur. Jadi to sleep. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kata kerja diikuti oleh to merupakan infinite. Jadi to sleep merupakan infinite di sini. Oke. Next ada jiran. Jadi jiran itu adalah kata kerja yang menambahkan suffix ing. Oke, seperti contohnya itu do you like swimming? Oke, do you like swimming? Jadi yang merupakan transitive verbnya di sini itu adalah like, sedangkan objek yang disukanya di sini itu adalah berenang, bahwa saya suka berenang. Berenang di sini adalah merupakan jiran karena menambahkan swim ditambahkan suffix ing pada kata kerja ini. Oke, selanjutnya itu ada praise. Praise. Contohnya itu seperti Santi bring a red box. Jadi Santi membawa sebuah kotak merah. Jadi Santi bring di sini berperan sebagai transitive verb. Sedangkan yang berperan sebagai praise di sini itu adalah red box. Oke, next ada clause. Jadi clause ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu dependent clause dan independent clause. Jadi dependent clause ini itu adalah kelompok kata yang dapat berdiri sendiri, dengan adanya predikat, subjek dan juga predikat. Sedangkan independent clause ini tidak dapat berdiri sendiri, harus memerlukan main clause sebelum independent clause ini. Oke, contohnya itu seperti I'm standing here when you call me. Jadi saya berdiri di sini ketika saya sedang berdiri di sini ketika kamu datang. Jadi yang merupakan main clause-nya di sini adalah I'm standing here, dan yang merupakan independent clause-nya adalah when you call me. Jadi dia akan dapat berdiri dan memiliki makna yang lengkap jika ada main clause sebelum independent clause ini. Oke. Selanjutnya the two object that follow transitive verb consist of two type, indirect object dan juga direct object. Contohnya itu seperti I gave her a book. Jadi saya memberikan dia sebuah buku. Jadi yang merupakan transitive verbnya di sini itu adalah gave. Jadi memberi. Jadi objek yang diberikan. Indirect object itu adalah untuk menjawab pertanyaan untuk siapa dan untuk apa. Jadi untuk siapa diberikan ini adalah untuk here, dia. Jadi here di sini itu merupakan indirect object. Sedangkan a book di sini itu merupakan direct object. Mengapa saya katakan direct object? Karena direct object itu adalah untuk menjawab pertanyaan apa dan siapa. Jadi apa objek yang dibahas. Jadi yang diberikan di sini itu adalah sebuah buku. Jadi objeknya adalah sebuah buku. Jadi yang merupakan direct objeknya di sini adalah a book. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk materi transitive verb ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.